فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Uswatun Hasanah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan dengan kerendahan hati dan ikhlasan yang mendalam puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita semua masih dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat isya dan juga sholat tarawih berjamaah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pada surat Al-Qiyamah ayat 36 Allah berfirman yang artinya, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Dan pada surat Toha ayat 15 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya hari kiamat akan datang dan aku merasakan waktunya agar tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang diusahakannya. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Salah seorang sahabat menjawab, bagi kami orang yang bangkrut itu adalah orang yang kehilangan harta dan seluruh miliknya. Kata Rasulullah, bukan, orang yang bangkrut itu ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala dari seluruh amal salehnya, seperti dari puasanya, zakatnya, hajinya, ataupun wakafnya. Tetapi ketika pahala-pahala itu akan ditimbang, datanglah orang-orang yang mengadu, ya Allah, dahulu ia pernah menuduhku berbuat sesuatu, padahal aku tidak pernah melakukannya. Kemudian Allah menyuruh agar ia membayar orang yang mengadu itu dengan sebagian pahalanya. Kemudian datang lagi orang lain yang mengadu, ya Allah, ia pernah mengambil hakku dengan sewenang-wenang. Lalu Allah menyuruhnya lagi membayar dengan pahalanya kepada orang yang mengadu itu. Setelah itu datang lagi orang yang mengadu sampai akhirnya seluruh pahala sholat, haji, zakatnya habis dipakai untuk membayar orang-orang yang pernah diambil haknya waktu di dunia. Kini tidak ada lagi pahalanya yang tersisa, semuanya telah habis dipakai membayar hutang atas kelawakan zalimnya pada waktu ia hidup di dunia. Sementara itu ternyata orang yang mengadu masih datang juga. Jadi pahalanya udah habis, tapi orang yang minta keadilan sama Allah itu belum selesai juga gitu, masih ngantri gitu. Ternyata maka Allah memutuskan agar dosa orang yang mengadu itu dipindahkan kepadanya sebagai tebusan atas kesalahan yang dilakukannya pada orang itu di dunia dahulu. Itulah orang yang bangkrut di hari kiamat, yaitu orang yang rajin beribadah tetapi ia tidak memiliki akhlak yang baik. Dia merampas hak orang lain dan banyak menyakiti hati saudara-saudaranya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, bahwa pada intinya tidak ada hutang yang tidak dibayar. Semua bentuk kezaliman yang kita lakukan harus kita bayar tunai dengan pahala yang kita miliki di akhirat nanti. Jadi kalau kita zalim kepada sesama, maka salah satu jalannya adalah kita meminta maaf kepada orang yang kita zalimi waktu di dunia itu. Bagaimana caranya? Ya, kalau kita pernah merampas hartanya, maka kembalikan hartanya. Kalau kita pernah menyakiti, maka mintalah maaf selagi dia masih hidup di dunia. Karena kalau kita sampai tidak melakukan hal seperti itu, maka orang-orang itu nanti akan menuntut kita kelak di akhirat, yang menyebabkan kita sudah dengan bangganya memiliki amal-amal yang secara perhitungan, maka kita sudah bisa dapat tiket surga. Tapi karena banyak tuntutan dari orang-orang yang kita zalimi waktu di dunia, maka dengan sendirinya amal-amal kita itu nanti akan habis. Salah seorang sahabat Rasulullah yang terkemuka, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pernah mengatakan, hidup ini adalah suatu bagian dari mata rantai perjalanan yang harus dilalui manusia, yaitu bermula dari alam roh, lalu menuju alam janin, kemudian alam dunia, lalu masuk ke dalam alam kubur, dan terakhir menetap abadi di alam akhirat. Orang yang bijak akan menabung bekal sebanyak-banyaknya agar diberi
di akhir perjalanan nanti ia dapat bersenang-senang. Ia mengerti benar bahwa tempat bersenang-senang itu bukan di perjalanan tetapi nanti bila sampai di tempat tujuan. Orang bijak tidak mau memanggul bebannya sendirian, tidak mau memanggul bekalnya sendirian. Ia titipkan bekal-bekalnya pada orang lain sehingga ia dapat menempuh perjalanan ini tanpa repot-repot diganduli oleh perbekalannya. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Ali, bagaimana caranya menitipkan bekal kepada orang lain itu?" Sayyidina Ali pun menjawab, "Ketahuilah bahwa tidak ada hutang yang tidak dibayar. Bila seseorang menyakiti hatimu, maka ia harus membayarnya nanti dengan pahalanya. Begitu juga bila seseorang memfitnahmu, maka ia harus bayar perbuatan jahatnya itu dengan pahalanya. Atau bila seseorang yang berhutang padamu dan ia tidak mau membayar hutangnya itu, kelak ia harus membayarnya dengan pahalanya. Pokoknya kezaliman orang terhadapmu pada hakikatnya adalah tambahan pahala bagimu. Begitulah caranya menitipkan bekal kita pada orang lain." Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kisah ini dapat memberikan pencerahan bagi jiwa kita bahwa perbuatan buruk yang kita lakukan akan sangat merugikan diri kita sendiri, karena di akhirat nanti harus kita bayar tunai dengan pahala yang sudah susah payah kita kumpulkan. Sebaliknya tidak usah kita risau dengan perbuatan zalim orang lain pada diri kita, karena bukankah hal itu berarti membawakan perbekalan kita yang kelak akan diserahkannya kepada kita di akhir perjalanan nanti. Demikian kultum singkat ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.